Makanya tidak semua pandangan mayoritas itu bisa dipastikan kebenarannya. Contoh, dalam kasus nikah biniyatit talak disebutkan khilaf, perbedaan pandangan di kalangan para ulama menikahi seorang wanita nanti niatnya mau diceraikan. Ingat, niat itu di mana? Makanya Pak, nggak ada niat itu di mulut, nggak ada. Yang namanya niat itu di mana? Pasti di hati. Yang tahu niat siapa? Hanya Allah dan orang itu sendiri. Hanya Allah, kemudian orang itu sendiri. Makanya walinya nggak ada yang tahu. Lihat, wali nikah nggak tahu dia kalau calon suami anaknya ini ternyata menikahi anak dia, perempuan ini, niatnya nanti kalau habis nikah udah berapa bulan mau seceraikan nih anak misalkan. Tapi lihat, terjadi perbedaan pandangan. Mayoritas para ulama 4 mazhab mengatakan apa status hukum pernikahan semacam ini? Kata 4 mazhab, hukumnya sah. Hukumnya sah. Karena enggak ada satupun yukhillu bisyurut yang merusak syarat-syarat pernikahan sahnya, enggak ada. Contoh, walinya ada enggak? Ada. Perempuannya yang dinikahin? Ada. Laki-laki yang akan menikah? Ada. Yang kemudian maharnya? Ada. Ada semua. Enggak ada tuh syarat-syarat yang dilanggar. Ini pandangan mazhab 4, Pak. Sehingga kalau ada, tapi ini bukan kemudian Anda bolehin ya. Nanti antum, wah enak banget kalau gitu Ustaz. Tapi pandangan ulama kontemporer, belakangan, Syekh bin Baz, Syekh dan yang lainnya, kata mereka ini tidak sah. Karena apa? Dikembalikan kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Orang nikah itu ingin langgeng, ingin seterusnya. Enggak ada orang meniatkan diri untuk pisah. Tapi nanti dibantah lagi Pak oleh jumhur. Ini lihat, ini khilaf. Kita berbicara khilaf. Apakah pandangan mayoritas itu pasti hak dan benar? Belum tentu. Kadang lihat, kalau ternyata maslahatnya lebih besar, kita pilih pandangan yang lebih hak meskipun minoritas. Antum sebagai wali, nih antum nih kalau punya anak perempuan, kira-kira senang nggak kalau ada tiba-tiba seorang laki-laki menikahi anak antum, dialah hatinya niatnya ingin menceraikan anak antum nantinya? Senang kira-kira? Nggak ada. Sementara orang tuju pernikahan itu adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan itu diantara puncaknya orang menikah agar langgeng, punya pasangan, seterusnya sampai dibawa mati gitu ya. Sampai punya anak banyak dan seterusnya. Ini enggak, sebulan nanti aku nih. Dalam hatinya tapi ya, enggak ada yang tahu. Sahkah orang semacam ini? Kan berarti tertuju pada laki-laki yang mau menikah dengan cara begini Pak. Karena ini hukum tidak ditujukan kepada para wanita. Wanita enggak paham mereka. Wali juga enggak tahu karena ini bicara niat. Berbicara untuk orang laki-laki yang mau menikah dengan cara seperti ini, dibenarkankah atau tidak dalam Islam? Ternyata 4 mazhab membenarkan itu. Untuk bayangkan, kalau dipraktekkan hari ini, jangan-jangan antum pelakunya salah satunya di sini. Naudzubillah kalau itu diterapkan. Jadi tidak semua pandangan jumhur itu bisa dibenarkan dalam beberapa kasus. Yang diambil ada yang dicari adalah kira-kira kekuatan dari sisi dalil. Meskipun syarat-syaratnya sudah dipenuhi tapi ternyata kemaslahatan yang akan dicapai hilang, maka tetap tidak dibenarkan sah, tidak dianggap sah pernikahan semacam ini, maka tidak diperbolehkan. Maksudnya dilarang laki-laki kalau dia punya keinginan menikah dengan seorang wanita dengan niat untuk menceraikan. Kalau begitu hampir apa bedanya, apa perbedaannya dengan pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang dimana Ahlus Sunnah sepakat mut'ah. Nah, cuma kata jumhur, enggak, itu memang dari awal sudah ada kesepakatan. Allahu Akbar. Karena perbedaannya kalau mut'ah memang dari awal Pak, sudah ada perjanjian, ada akad gitu ya. Nanti kau cuma sebulan dengan saya, itu sudah dari awal, sehingga dalam Islam tidak dibenarkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang ya.